Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Epi Fitriah SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Raihan Pahdarasya dengan NPM 190124037. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila Putri dari kelompok 5 dan NPM 100901401240009 kelas A. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Nadia dengan NPM 10090124024. Nama saya Deanida Nabila dengan NPM 190120401. Perkenalkan, nama saya Sri Nazwa dengan NPM 190124064 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil penelitian mendalam kami, yaitu makalah yang berjudul Analisis Perspektif Proses Bisnis Internal pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di tengah persaingan industri makanan dan minuman yang sangat ketat, Indofood tidak bisa hanya mengandalkan hasil akhir keuangannya. Justru, fokus penentu daya saing dan profitabilitas jangka panjang terletak pada efisiensi proses operasional harian mereka. Makalah ini menggunakan kerangka balance scorecard dengan fokus pada perspektif proses bisnis internal yang berfungsi sebagai jembatan penting untuk menerjemahkan strategi korporasi menjadi tindakan operasional yang efektif. PT Indofood dengan skala operasi dan aset yang mencapai triliunan rupiah menjadi studi kasus yang ideal untuk mengukur bagaimana optimalisasi proses internal dapat secara konkret meningkatkan kerja perusahaan. Model bisnis Indofood dicirikan oleh integrasi vertikal dari hulu ke hilir. Berdasarkan struktur ini, kami mengidentifikasi 3 proses yang paling kritikal terhadap efisiensi keseluruhan. Yang pertama adalah proses pengadaan dan pengelolaan persediaan bahan baku. Data tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai persediaan konsolidasi Indofood. Ini mengindikasikan bahwa rotasi persediaan atau inventory turnover belum optimal. Jika persediaan terlalu lama, modal kerja perusahaan akan terikat dan risiko pemborosan atau kerusakan bahan baku akan meningkat drastis, yang otomatis menaikkan biaya simpan. Proses kedua yang vital adalah produksi atau manufaktur. Ini adalah inti dari penciptaan nilai Indofood. Unit CBP yang memproduksi Indomie dan produk konsumen lainnya memang mencatat kenaikan laba operasional sebesar 13%. Namun, keberlanjutan efisiensi ini sangat bergantung pada faktor internal mikro seperti tingginya utilizasi mesin, minimalnya unplanned downtime, dan kecepatan changeover saat berganti lini produk. Tanpa kontrol ketat di sini, margin yang sudah baik bisa terkikis oleh biaya operasional pabrik yang tidak efisien. Dalam hal pengukuran kinerja, Indofood memang menunjukkan capaian finansial makro yang solid, seperti kenaikan penjualan dan margin operasi. Dalam kenaikan penjualan dan margin operasi ini membuktikan bahwa strategi mereka berjalan ke arah yang benar. Namun disinilah letak area perbaikan yang kami temukan. Kami mengidentifikasi adanya gap transparansi pada indikator operasional mikro. Laporan tahunan belum menyajikan KPI terperinci seperti OEE atau yang bisa disebut dengan Overall Equipment Effectiveness, yang mengukur kinerja, kualitas, dan waktu operasi mesin secara gabungan, atau lead time pengadaan bahan baku. Pengukuran mikro ini sangat esensial agar manajemen pabrik dapat melakukan perbaikan berkelanjutan yang spesifik dan terukur di tingkat fasilitasnya. Nah, oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penguatan pada pengukuran KPI yang fokus pada waktu, kualitas, dan biaya di setiap tahap proses internalnya adalah kunci untuk evaluasi yang lebih efektif. Meskipun Indofood bekerja baik secara finansial, kami menemukan 3 hambatan utama yang perlu segera diperbaiki untuk mencapai efisiensi operasional maksimal. Hambatan yang pertama adalah masalah manajemen persediaan yang pernah kami bahas sebelumnya.
Tingginya nilai persediaan yang mengikat modal dan meningkatkan biaya penyimpanan ini adalah isu rantai pasok yang fundamental. Hambatan yang kedua adalah kompleksitas distribusi di Indonesia. Dengan lebih dari 1.300 titik stok, mengoptimalkan logistik di negara kepulauan ini adalah tantangan yang besar. Infrastruktur yang bervariasi seringkali memicu biaya pengiriman yang tinggi, menciptakan resiko overstock di gudang regional tertentu dan stock out di wilayah lain, sehingga mengganggu kepuasan pelanggan dan efisiensi biaya. Hambatan yang terakhir atau hambatan yang ketiga adalah kurangnya sinkronisasi antar inovasi dan operasi. Peluncuran produk baru yang didorong oleh R&D seringkali tidak sepenuhnya sinkron dengan kesiapan lini produksi atau jaringan distribusi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada proses internal yang sudah ada, seperti perlunya penyesuaian mesin yang mendadak atau penumpukan stok dan varian produk baru yang kurang terancam, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi operasional secara keseluruhan. Untuk mengubah hambatan menjadi peluang, kami merekomendasikan 3 kelompok strategi utama. Yang pertama itu pemantauan secara real time. PT Indofood perlu mengimplementasikan sistem yang canggih seperti MES di pabrik untuk OEE dan TMS atau Transportation Management System di logistik. Ini memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan juga akurat serta memberikan KPI mikro yang terstandar. Yang kedua, penguatan budaya lean manufacturing dan S&OP terpadu. Penerapan lean secara konsisten akan fokus pada eliminasi pemborosan di setiap lini produksi. Sementara itu, S&OP atau Sales dan Operation Planning harus diperkuat untuk mengintegrasikan ramalan permintaan dengan kapasitas supply yang merupakan solusi langsung untuk menekan nilai persediaan yang tinggi. Yang ketiga, optimasi logistik lintas pulau, melakukan studi mendalam untuk optimasi rute dan juga konsolidasi muatan atau load consolidation di jaringan distribusi. Jadi strategi ini akan secara signifikan menurunkan biaya per ton KM, terutama vital mengingat tantangan geografis di Indonesia. Sebagai penutup, kami tegaskan bahwa penguatan perspektif proses bisnis internal adalah investasi strategis bagi Indofood dengan fokus pada 3 proses kritikal, jadi pengadaan, produksi, dan distribusi, dan didukung juga oleh digitalisasi serta prinsip lean. Indofood itu tidak hanya akan mencapai efisiensi biaya tetapi juga memperkuat fundamental yang esensial untuk daya saing di jangka panjang. Sebagai penutup, kami tegaskan bahwa penguatan perspektif proses bisnis internal adalah investasi strategis bagi Indofood. Dengan fokus pada 3 proses kritikal, pengadaan, produksi, dan distribusi, dan didukung oleh digitalisasi serta prinsip lean, Indofood tidak hanya akan mencapai efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat fundamental esensial untuk daya saing jangka panjang. Demikianlah penyampaian hasil analisis kami mengenai perspektif proses bisnis internal PT Indofood Tbk. Kami menyadari bahwa tantangan efisiensi adalah dinamika yang berkelanjutan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun kekhilafan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.